Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih nih udah join di webinar kali ini. Sebelumnya perkenalkan aku Desi dan hari ini aku bakal jadi host untuk webinar Profit Lebih Besar Tanpa Marketplace. Nah, mungkin iya, ini kita sambil langsung mulai aja webinarnya ya, sambil tunggu teman-teman yang lain juga. Nah, hmm, hari ini kan kita mau bahas soal gimana sih ngebangun toko online sendiri biar bisnisnya tuh punya kontrol lebih terhadap customer sekaligus memaksimalkan profit. Nah, sebelum mulai mungkin boleh nih buat teman-teman yang udah join, eh, kira-kira dari teman-teman nih asalnya dari kota mana aja nih? Mungkin boleh ditulis di kolom chat biar seru kita kenalannya, biar tahu juga semuanya dari mana. Wow, dari Bantul jauh juga. Wow, jauh-jauh ya. Sebelumnya salam kenal nih, kita dari Jakarta dan Bogor. Jauh sekali. Oke. Nah, buat webinar kali ini kita ditemenin sama dua pembicara nih. Yang pertama ada Mas Aldi Ginanjar sebagai COO dari Expatif. Dan yang kedua ada Mas Muhammad Armi sebagai Head of Product di Kiriman Aja. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita mulai dari Mas Aldi Ginanjar yang akan membawakan uh, sebuah topik yang mungkin akan menjadi memberikan insight buat teman-teman semua. Buat Mas Aldi, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Desi dan selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore Mas Armi, rekan-rekan dari Kirimin Aja juga ya. Ini tadi aku lihat ada beberapa yang join. Nah mungkin ini aku langsung aja share screen dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Share screen aku udah kelihatan belum ya? Mungkin boleh confirm. Oke, udah ya. Oke, sip. Kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama. Jadi, di webinar ini, mungkin aku sedikit perkenalkan ya. Aku sebagai Aldi dari Expatify sebagai Head of Operation dan COO gitu ya di Expatify. Di sini kita sesuai tema yang diusung adalah profit lebih besar tanpa marketplace gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita berkembang tanpa bergantung ke marketplace, intinya seperti itu. Nah mungkin sejenak kita perkenalkan dulu ya tentang Spotify. Siapa sih sebetulnya Spotify itu dan apa yang dilakukan Spotify gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang dapat link webinar ini nih dan kebetulan masih bingung siapa tuh Spotify itu apa gitu dan siapa. Nah, Spotify itu digital web agency yang berfokus pada pengembangan website khususnya di platform e-commerce gitu ya. Kita udah berdiri sejak 2016 dan kita merupakan salah satu software expert dan partner untuk Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Shopify dan butuh bantuan implementasinya di Indonesia itu bisa kontak kita. Nah, bukan hanya tentang bukan hanya sebagai digital agency, tapi kita juga membangun ekosistem Shopify gitu. Mungkin lebih lebih luasnya jangka panjangnya kita ingin membantu teman-teman khususnya di yang bergerak di bidang online commerce gitu ya. Kita juga sering mengadakan meet up gitu ya. Kita sharing uh, antar business owner terus dengan partner-partner gitu dan kita touring ke beberapa daerah gitu. Salah satunya Jakarta, Bandung. Berapa bulan ke belakang kita juga di Semarang bareng tim Kirimin Aja dan nextnya kita ada plan untuk ke Yogyakarta. Nanti mungkin bisa sambil kalau misalnya ada teman-teman dari Jogja nih bisa sambil ditunggu aja waktunya gitu. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung masuk ke inti acaranya gitu, di mana kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar tidak terlalu bergantung dengan marketplace gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga beberapa waktu ke belakang dibangkitkan kembali gitu ya dengan adanya berita-berita seputar isu-isu kenaikan biaya marketplace gitu ya. Ini udah cukup banyak sekali belakangan kita dengar kata yang mencekik
apa namanya biaya adminnya, terus next pihak dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga nemu apa ya satu infografis gitu ya yang menunjukkan bahwa kenaikan di marketplace sendiri ini cukup signifikan gitu. Um, Mungkin dari range-nya sekitar sampai 18-20 persenan ya untuk masing-masing marketplace itu belum ditambah dengan biaya iklan yang mungkin kalau di total bisa sampai 20 sampai 35%, 27 sampai 20 sampai 35% yang pernah aku dapat gitu. Nah, terus gimana sih agar kita nggak terjebak itu gitu ya? Nah sebetulnya dari sekarang tuh dari sisi pemerintahan pun udah membantu apa ya menjembatani gitu ya, memediasi antara UMKM dengan pihak marketplace sendiri dengan memberikan Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 yang ini teman-teman sebenarnya bisa peroleh publikasinya atau permennya itu di websitenya Kemendagri gitu. Sorry, apa, Kementerian Perdagangan gitu. Nah, terus apakah ini udah cukup gitu? Tentu saja belum gitu ya. Kalau misalnya kita hanya bergantung dengan regulasi yang ada dari pemerintah. Terus gimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus tetap harus memiliki strategi sendiri gitu ya. Gimana agar kita tidak terlepas gitu. Sorry, agar kita terlepas dari beban-beban atau apa namanya dari marketplace itu gitu. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan gitu, yang bisa kita lakukan gitu untuk terlepas dari hal itu, kita bisa dengan cara membuat channel baru gitu. Jadi uh, yang mungkin yang selama ini hanya mengandalkan marketplace gitu kan, kita bisa membuka channel baru misalnya dari social commerce dan lain sebagainya, channel-channel yang belum pernah kita coba. Kenapa? Karena dengan hadirnya channel baru ini sebetulnya membuat diversifikasi channel untuk kita jualan gitu ya. Jadi nggak hanya terpaku di satu kolam aja gitu. Nah terus uh, kenapa harus buat channel baru? Kenapa ada apa gitu dengan marketplace? Nah sebetulnya dengan si marketplace yang udah ada itu kita nggak perlu lepaskan si user atau customer yang udah terbentuk di marketplace itu seluruhnya gitu atau memindahkan semua market kita yang ada di marketplace ke kita ke WhatsApp atau ke channel yang lain. Itu kenapa? Karena sebetulnya market kita atau customer kita di marketplace itu sudah terbentuk, dia udah tersegmentasi masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi uh, apa ya kayak misalnya, wah ini orang-orang yang di marketplace ini harus kita pindahin nih, diarahin semuanya ke WhatsApp gitu atau misalnya ke channel lain. Itu dalam pandangan kita sebetulnya itu nggak bagus juga karena justru nantinya bukan jadi diversifikasi channel gitu ya. Jadi nanti kita akan tetap bergantung ke salah satu channel itu mungkin akan susah, tapi lebih baik kita memanfaatkan channel yang udah ada dengan membuat diversifikasi yang lain gitu karena market di marketplace sendiri udah terbentuk gitu. Nah, terus uh, gimana sih caranya agar dari market yang kita udah terbentuk itu biar bisa jadi uh, apa ya biar bisa dapat margin yang lebih baik atau profit lebih baik gitu, dengan kita cara tambah segmen customernya gitu. Meskipun kita udah punya segmen customer di marketplace gitu ya atau misalnya yang udah direct ke WhatsApp gitu, itu tuh nggak akan cukup teman-teman karena dari sisi teman-teman sendiri pasti punya strategi-strategi lain untuk nambahin si segmentasi si marketnya sendiri. Nah dengan nambahin segmentasi customer sebetulnya kita bisa menjangkau apa namanya market yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi bukan hanya market yang tadi ada di market saja, jadi kita membentuk sebetulnya segmen customer baru gitu. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan dengan cara membuat website gitu. Nah, dengan website, sebetulnya website itu bisa jadi rumah kita sendiri. Kita bisa menunjukkan brand identity atau identitas brand kita sendiri. Kita bisa menunjukkan value-value dari brand kita sendiri gitu. Sehingga kita udah nggak perlu lagi nih kayak capek-capek perang-perangan harga gitu ya. Banting-bantingan harga di marketplace yang ujungnya sebetulnya dengan perang harga itu menjatuhkan nilai brand kita sendiri gitu. Karena akan semakin murah nih kelihatan di marketplace, wah brand A ini jadi kok jadi makin murah banget dan lain sebagainya, kita perang-perangan harga, perang diskon di belakang
mungkin dari sisi order bisa naikin, tapi dari sisi belakang secara operasional itu cost-nya jadi beban kan sebetulnya karena fee marketplace yang tinggi juga. Itu belum lagi persepsi orang ketika melihat kita brand kita yang awalnya punya value, terus dibanting harga, terus di compare dengan brand lain yang mungkin value-nya nggak setara dengan brand kita, itu jadi barrier tersendiri juga gitu. Nah dengan di website ini kita bisa juga menjaga keutuhan brand identity kita, brand value kita juga tetap terjaga. Selain itu, dengan mempunyai website, kita juga bisa, ini yang paling penting, yang mempelajari kebiasaan customer. Karena bagaimanapun dengan kita berjualan di marketplace, sebetulnya apa yang customer kita lakukan di marketplace itu, apa yang dibeli itu kita nggak bisa sepenuhnya mendapatkan behavior customer kita itu seperti apa. Kita nggak bisa dapat by name by address atau data customer kita secara utuh. Nah dengan punya website sendiri, kita akan bisa mengkolek gitu atau mengumpulkan data-data customer kita sendiri, segmentasinya juga bisa kita atur nantinya, bisa kita pelajari kebiasaannya itu ketika berbelanja seperti apa. Kita bisa tahu dia belanja dari daerah mana, kita bisa tahu umur atau usia dia berapa gitu ya, jenis kelaminnya apa, itu bisa kelihatan. Selain itu, dengan mempunyai website sendiri pastinya dari sisi margin itu bisa sangat maksimal karena dari sisi cost sendiri operasional itu kita yang menentukan gitu. Jadi kita nggak akan bergantung lagi dengan struktur biaya yang ada di marketplace gitu. Kalau misalnya kita mau pasang iklan ya, iklannya juga bisa kita atur sesuai keinginan kita gitu ya. Kapanpun kita mau pasang iklan ya bebas terserah kita gitu. Dan yang pastinya dengan punya website sendiri kita bisa ekspansi bisnis dengan lebih leluasa lagi gitu. Misalnya ada yang mau jual ke luar negeri, mau jual dengan segmen-segmen tertentu, itu juga dengan website itu kita bisa lebih fleksibel. Nah gitu. Nah terus apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya untuk misalnya kita mau mulai buat website ini sendiri, gimana caranya kita kalau mau berjualan di website ini sendiri gitu. Nah ini nextnya kita akan bahas bareng-bareng dengan Mas Arni dari Kirimin Aja yang bakal jelasin lebih lengkap tentang gimana sih tips jualan biar makin ramai gitu ya, dan mungkin nggak hanya mengandalkan dari sisi marketplace itu sendiri gitu. Mungkin itu sedikit dari aku, Mbak Desi dan Mas Arni. Oke, ya terima kasih Mas Aldi. Oke, sebelumnya semua salam kenal. Saya Arni dari Kirimin Aja. Jadi di sini tadi sebelumnya yang udah di-share sama Mas Aldi itu benar-benar menjadi satu insight yang cukup membantu ya buat teman-teman, khususnya buat yang memang sudah memiliki toko ataupun market di marketplace, kemudian saat ini benar-benar terkendala dengan adanya banyaknya potongan biaya admin ataupun lainnya lah, sehingga yang terjadi di sini itu benar-benar dari para seller itu benar-benar ngerasa boncos lah terhadap OPEX-nya itu sendiri seperti itu. Nah, di sini mungkin dari aku akan coba buat ngasih beberapa solusi yang mungkin bisa jadi tambahan lah untuk teman-teman terkait dengan bagaimana sih kita bisa ngehandle penjualan yang makin rame, tapi untungnya benar-benar tipis gitu karena terhambat dengan operasional. Sebentar. Oke, siap. Oke. Jadi gimana sih kita yang saat ini benar-benar kayak sudah punya banyak audiens yang memang benar-benar tahu bahwa oh kita si toko A benar-benar saat ini ramai misalkan di marketplace A, B, C yang saat ini sedang beredar di Indonesia ya. Kemudian karena dengan banyaknya potongan biaya admin ataupun iklan lainnya sehingga membuat kita lama-lama kok makin boncos gitu ya. Nah, ini ada beberapa
data yang sebenarnya aku coba tarik ya dari beberapa marketplace yang saat ini beredar di Indonesia. Data ini merupakan data dari tahun 2025 sampai dengan 2026, yang mana ini masih belum termasuk dengan biaya iklan di luar dari uh, platform marketplace tersebut. Jadi kalau kita perhatikan ya untuk yang Shopee di sini tuh rata-rata untuk biaya potongannya itu tertinggi itu di 10,2%, di mana sebenarnya ada tambahan biaya lainnya, itu ada 4% untuk free ongkir ekstra, dan juga ada fee lain yang kadang-kadang kita nggak pernah di-mention, tiba-tiba dipotong aja ketika misalkan terjadi penjualan. Kemudian untuk Tokopedia ataupun TikTok Shop yang saat ini lagi benar-benar kalau kita lihat beritanya di mana-mana ya untuk saat ini, karena ada beberapa case yang terjadi. Salah satunya itu memang karena masalah dengan biaya juga, yaitu platform fee dan dinamik terhadap komisi, di mana itu ada sekitar 4-6%, ditambah dengan kalau misalkan yang menggunakan servis mall itu ada tambahan lagi biayanya kurang lebih sekitar 5% sampai dengan 15,8%. Kemudian untuk saat ini di bagian TikTok Shop sendiri ditambah dengan afiliasi itu rata-rata seorang seller tuh kena potongan biaya itu kurang lebih di 8% sampai dengan 30%, di mana ini cukup besar banget ya untuk kalau kita bicara soal masalah pemotongan biaya gitu. Sedangkan untuk yang Blibli di sini average untuk potongan biaya dan lainnya itu ada di sekitar 2,5% sampai dengan 8%. Tentu angka di atas ini memang belum termasuk dengan biaya iklan, apalagi kalau misalkan dari teman-teman seller sekalian ada yang memang menggunakan Top Ads ataupun Shopee Ads ataupun TikTok Shop Ads ataupun ada biaya lainnya lagi di luar dari platform tersebut. Itu tentu akan menjadi tambahan biaya yang sangat lama-lama itu mencekik lah untuk gimana caranya kita bisa mendapat profit yang benar-benar maksimal. Nah, ini saya coba bawa teman-teman kepada simulasi nyata ya. Jadi let's say misalkan di sini produknya 200.000, di mana modal yang dikeluarkannya itu adalah 100.000. Pada awalnya memang kita mikir di sini kita bisa punya margin kotor yaitu 50%, di mana kita bisa nge-keep nih 100.000 sebagai profit yang bisa kita dapat dari penjualan produk tersebut. Namun kalau misalkan teman-teman bawa di penjualan di marketplace yang saat ini beredar, kurang lebih simulasinya seperti berikut. Kalau misalkan kita jualan di Shopee, sisa dari potongan biaya yang tadi saya sebutin di slide sebelumnya, kurang lebih teman-teman hanya bisa nge-keep sekitar 40.000. Artinya ada potongan sekian dan sekian persen yang seharusnya jadi di sini ada potongan senilai 40.000 yang mana harusnya sisa margin teman-teman sekalian itu yang harusnya 100.000 jadi cuman sisa 60.000. Begitu pula dengan Tokopedia ataupun TikTok Shop ataupun Blibli. Namun sebenarnya di sini kalau kita benar-benar menjual di luar platform marketplace tersebut, kita tuh bisa keep margin itu sampai dengan 95.000. Artinya di sini cuma hanya terdapat potongan sekitar 5% saja nih dari teman-teman gitu saat misalkan sebuah produk itu dijual seperti itu. Kemudian kalau kita lihat makin jauh ya, biayanya kecil kemudian volume penjualan makin besar, apa yang kita dapat belum tentu keuntungan kita tuh makin besar gitu. Yang terjadi adalah ini saya coba bawa dalam simulasi, misalkan teman-teman seller yang saat ini memang sudah punya omset kurang lebih sekitar 50 juta per bulan. Anggaplah kita berjualan di salah satu marketplace dengan asumsi potongannya itu 20%. Katakanlah kalau misalkan 50 juta per bulan, di sini berarti teman-teman sudah mendapatkan potongan fee kurang lebih sebesar 10 juta per bulan. Atau kalau misalkan kita bawa ke tahun, itu kurang lebih sekitar 120 juta. Dan kalau misalkan 3 tahun itu sudah 360 juta. Bayangkan, 3 tahun 360 juta, teman-teman yang mungkin saat ini masih menyewa tempat ataupun lainnya, harusnya biaya sebegini besar itu benar-benar bisa dimaksimalkan untuk hal-hal yang mungkin lebih bisa untuk men-scale up lagi penjualan kalian di market seperti itu. Kemudian solusinya apa sih kira-kira? Jadi mungkin kalau kita perhatikan banyak banget dari teman-teman seller itu punya rasa ketakutan. Kalau misalkan nggak di marketplace, lantas kita harus berjualan di mana kayak gitu. Nah sebenarnya
ada 3 opsi yang bisa di sini saya bantu gambarkan kepada teman-teman. Pertama adalah website custom, di mana teman-teman bisa bekerja sama dengan developer terpercaya masing-masing, kemudian bisa membangun sistemnya itu secara end-to-end, mulai dari handling orderan, manage inventory, mulai dari stok segala macam, sampai dengan pengiriman kepada konsumen. Itu bisa dapat dilakukan dengan website custom. Namun, apakah ini menjadi pilihan yang tepat? Saya bisa bilang bahwa mungkin untuk beberapa seller yang memang saat ini secara operasionalnya itu mungkin lebih baik, artinya sudah banyak biaya-biaya yang bisa disimpan ataupun bisa dipergunakan, mungkin bisa menggunakan opsi satu ini, karena secara development-nya pun di sini mungkin akan sedikit memakan biaya ya, untuk sekedar membuat sebuah website secara end-to-end, mulai dari handling orderan sampai dengan barang itu bisa sampai di tangan konsumen dengan tepat dan aman, seperti itu. Kemudian kedua, ada platform Shopify. Nah, di sini sebenarnya ini bisa saya katakan sebagai rekomendasi bila teman yang memang teman-teman seller sekalian misalkan tidak punya kenalan developer terpercaya yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan website custom. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan platform Shopify, dan di sini pun Kirimin Aja memang sudah hadir dengan plugin resminya untuk mulai dari cek ongkir, kemudian nge-create order itu sendiri sampai dengan tracking paketnya sampai dengan di tujuan, seperti itu. Nah, di sini melalui Spotify sendiri kita itu juga bekerja sama. Jadi buat teman-teman mungkin yang kebingungan di mana kita bisa menemukan orang terpercaya untuk menggunakan agar bisa membangun platform di Shopify, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk kontak dari teman-teman Spotify. Kemudian yang paling cepat. Nah, ini benar-benar solusi yang saya bilang paling cepat karena tidak membutuhkan pemahaman secara teknikal, kemudian tidak perlu untuk memahami secara marketing digital untuk SEO-nya segala macam. Kalian bisa menggunakan satu solusi nih dari Kirimin Aja, seperti itu. Jadi di sini Kirimin Aja tuh menyediakan satu layanan yang kita sebut sebagai checkout link. Jadi kalian bisa membuat produknya di situ, kemudian bisa nge-manage stoknya, bisa nge-manage orderannya, bisa mengumpulkan leads-nya, kemudian dia itu sudah langsung terintegrasi dengan pengiriman. Lantas gimana sih untuk pembayarannya? Nah, untuk pembayarannya di sini semua langsung dihandle oleh seller itu sendiri. Jadi buat para member yang memang misalkan penasaran dengan checkout link, mungkin bisa coba untuk daftar, kemudian bisa verifikasi data diri untuk bisa menggunakan layanan checkout link ini sendiri. Apakah checkout link ini berbayar? Jawabannya untuk saat ini checkout link itu free. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan merecek banyak cost untuk sekedar mengaktifkan checkout link ini, dan bisa di-share dimanapun media yang kalian gunakan. Misalkan kalian menggunakan WhatsApp, menggunakan IG, menggunakan TikTok, kalian bisa share link ini dan itu bisa langsung mengakomodir semua mulai dari lead sampai dengan orderan itu terjadi. Kemudian apa sih checkout link itu? Jadi checkout link ini sebenarnya halaman checkout yang siap dipakai oleh teman-teman member di Kirimin Aja. Jadi benar-benar kalian tuh tidak perlu ada background teknis secara detail ataupun basic. Kalian cuma cukup untuk melakukan setup sesuai dengan kemauan kalian, mulai dari branding segala macam, itu kalian bisa langsung setup di situ. Jadi teman-teman bisa langsung tuh share link-link tersebut dimanapun media yang kalian gunakan, seperti yang tadi aku sebutkan. Misalkan kalian pakai Instagram, TikTok, ataupun lainnya, langsung bisa share link itu, dan bisa langsung terima orderan di tempat yang sama. Jadi kalian nggak perlu pindah-pindah platform sebenarnya. Seperti itu. Kemudian pembayaran pun langsung ke rekening seller, karena saat ini Kirimin Aja tidak menghandle seluruh pembayaran itu. Jadi semua rekening, semua pembayaran akan langsung masuk ke rekening seller. Artinya kalian yang mengambil alih penuh terhadap pembayaran seluruh orderan yang terjadi di dalam platform checkout link itu. Seperti itu. Kemudian secara otomatis kalian pun sudah terintegrasi dengan layanan pengiriman untuk ekspedisi di manapun di Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 19 plus layanan ekspedisi yang saat ini bekerja sama dengan Kirimin Aja, mulai dari yang ekspres logistik sampai dengan instan kurir. Kemudian
kalian pun juga bisa menggunakan layanan COD. Jadi nggak cuma marketplace aja nih, tapi di checkout link juga kita menyediakan layanan COD. Jadi teman-teman sekalian nggak perlu khawatir kalau misalkan punya langganan yang memang membutuhkan layanan COD, kalian pun bisa menggunakan checkout link ini seperti itu. Kemudian orderan pun tuh akan langsung masuk juga ke dalam dashboard kalian, dikirimin aja. Jadi nggak perlu harus bolak-balik mantau transaksinya ada di mana, kemudian proses pengirimannya gimana. Kalian cuma perlu pastiin bahwa orderan itu dibuat dan pembayaran sudah terkonfirmasi. Sehingga orderan itu bisa langsung kalian proses dan dikirimkan melalui platform kirimin aja, tanpa perlu ribet sebenarnya, seperti itu. Kemudian gimana sih cara kalian untuk pakai checkout link dikirimin aja? Sebenarnya prosesnya simpel banget, kalian bisa langsung live dalam hitungan menit sih, seperti itu. Jadi pada dasarnya kalian cuma cukup daftar dan verifikasi data diri kalian dengan sebenar-benarnya, karena ini untuk membuktikan bahwa kalian tuh adalah seller yang tepat, bukan mungkin di luar sana yang memang punya unsur berbeda ya, misalkan penipuan dan segala macam. Jadi di sini kirimin aja memastikan bahwa setiap member yang bergabung dengan kirimin aja benar-benar harus tervalidasi data identitasnya itu valid gitu. Kemudian yang kedua, aktivasi dan stop awal. Jadi ketika kalian sudah selesai verifikasi, kalian cuma tinggal perlu aktivasi fiturnya di halaman dashboard member kirimin aja dengan melakukan beberapa stop awal. Stop awalnya apa aja sih? Jadi kalian cuma perlu nge-config apa sih sebenarnya nama toko kalian, kemudian kalian bisa menambahkan deskripsi untuk sekedar menggambarkan kalian itu menjual apa, misalkan menjual fashion ataupun lainnya. Kemudian kalian bisa melanjutkan untuk mengatur produk dan template. Jadi di sini kita bisa memberi kebebasan ya kepada member kita, apakah dia mau nge-handling untuk mengatur seluruh produknya dahulu, atau dia mau melakukan konfigurasi untuk template penjualnya dulu gitu. Jadi dia bisa pilih salah satunya. Jadi di sini pun juga bisa upload produk, kemudian bisa atur harga. Kalaupun misalkan kalian katakanlah mau adain diskon segala macam, itu pun bisa langsung dilakukan di sini. Jadi kalian bisa bikin semacam kupon untuk memberikan potongan diskon langsung terhadap produk yang dijual. Selanjutnya apa? Ya kalian tinggal hanya share link tersebut kepada customer kalian. Jadi kalian bisa bagikan linknya itu melalui WhatsApp, melalui IG, TikTok, ataupun saluran promosi manapun yang memang saat ini kalian gunakan, seperti itu. Kemudian jadi apa sih sebenarnya yang mudah? Jadi dengan checkout link ini kalian benar-benar hanya menggunakan satu dashboard, tapi kalian tuh udah bisa nge-manage semuanya sekaligus gitu. Jadi kalian bisa tahu juga mana sih produk kalian yang memang menjadi top selling. Jadi di sini ada dashboardnya lengkap, bisa ngasih tahu ke kalian bahwa oke, ini adalah 5 produk teratas saya yang benar-benar terjual melalui checkout link, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa mengetahui secara langsung jumlah ordernya, misalkan kapan order ini masuk, statusnya sedang diproses atau seperti apa, dan kapan order ini sudah sampai di tujuan. Kemudian di sini pun juga menampilkan kalkulasi revenue dengan tepat. Jadi semua pemasukan ataupun order yang terjadi dengan data-data yang tadi sudah kalian input di dalam halaman produk saat manage stock, di situ secara otomatis kirimin aja itu sudah memberikan gambaran ke kalian terhadap kalkulasi revenue yang akan kalian terima, seperti itu. Kemudian kalau kirimin aja juga menghadirkan untuk perhitungan margin yang tepat, sehingga tidak memberikan perhitungan manual ya, atau misalkan kalian harus narik data lagi, kemudian harus olah lagi. Jadi di sini perhitungan marginnya semua udah jelas. Selanjutnya, riwayat transaksinya itu semuanya ada dan tersimpan rapi. Jadi nggak perlu khawatir data transaksi itu hilang ataupun tercecer dimanapun, karena semuanya sudah terpusat di dalam satu dashboard, seperti itu. Dan terakhir, laporan performa. Jadi di sini kalian pun juga bisa melihat performa toko kalian dengan jelas, sehingga ini bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan ke depannya harus seperti apa. Misalkan dari top selling produk tadi, kalian ada yang mau di scale up, katakanlah produk ABC, produk ini yang tadinya menjadi winning kalian mau menambahkan lagi selling unitnya gitu. Jadi dengan laporan ini bisa memberikan tambahan data analisa kalian sih untuk mengambil keputusan apakah ini tepat atau tidak, seperti itu. Kemudian checkout link kirimin aja ini juga punya satu fitur yang spesial ya. Jadi kita punya embedded form. Kalau teman-teman mungkin yang saat ini berikan dengan menggunakan landing page statis, jadi kalian pun juga bisa nih menggunakan embedded form yang ada di dalam checkout link. Jadi apa sih fungsi embedded form ini?
Embedded form ini sebenarnya adalah produk yang kalian publish di dalam landing page tadi, kemudian untuk menghandle seluruh leads yang masuk itu bisa menggunakan embedded form ini. Jadi di sini pun kalian benar-benar bisa langsung mantau seberapa banyak leads yang masuk dari landing page tersebut. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini beriklan nih menggunakan beberapa media seperti misalkan Meta Pixel di Facebook, kemudian ada TikTok Pixel, kemudian bisa lewat Google, yaitu di Google Ads Tag dan juga Google Tag Manager. Jadi semuanya mulai dari view halaman kalian sampai dengan pembayaran terhadap produk tersebut itu dapat langsung di tracking melalui checkout link kirimin aja dengan embedded form ini. Jadi kalian pun di sini juga bisa menganalisa sih. Jadi kayak misalkan katakanlah ini tuh dropnya di mana sih? Katakanlah, oh ternyata produk saya ini ketika saya publish dengan seperti ini ada drop misalkan di step checkout misalkan. Kenapa? Nah, nanti di situ kalian bisa analisa karena semua data itu data tracking itu dapat kalian pantau melalui dashboard kirimin aja, tentu di menu checkout link seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian ingin menggunakan Shopify daripada menggunakan checkout link, jadi kalian pun juga bisa nggak perlu khawatir karena saat ini kirimin aja juga bisa menghadirkan pluginnya, jadi kalian bisa ngecek ongkir secara real time, kemudian bisa langsung juga untuk nge-create order shippingnya langsung di situ, kemudian untuk detail trackingnya pun juga bisa langsung di plugin Shopify, kirimin aja. Jadi kalian nggak perlu harus mondar-mandir antara plugin yang ada di Shopify dan juga yang ada di dashboard member kirimin langsung gitu. Jadi langsung dan nggak perlu khawatir kalau itu secara real time. Jadi itu. Kemudian ini yang paling mungkin jadi tanda tanya kepada beberapa teman-teman, apakah pembayaran COD itu dapat dilakukan di Shopify maupun checkout link? Jawabannya bisa seperti itu. Jadi dengan pembayaran COD atau bayar di tempat, jadi pengguna bisa memaksimalkan penjualannya untuk semua kebutuhan bayar ini. Misalkan ada bayar yang mungkin ada berada di sebuah kota tertentu yang terpencil, kemudian mereka terkendala dengan harus datang ke gerai ATM ataupun Indomaret dan segala macam. Jadi dengan COD ini itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bahwa siapapun itu bisa dengan plugin kirimin aja gitu dengan menggunakan layanan COD ini. Kemudian kalau misalkan mau menggunakan yang non COD apakah bisa? Bisa gitu. Jadi di sini pun juga untuk yang menggunakan plugin Shopify ataupun checkout layanan COD pun juga aja. Tentu harganya itu ada. Jadi antara COD dan COD itu nggak ada perbedaan secara ongkos ataupun lainnya. Mungkin hanya di COD itu ada biaya tambahan untuk admin fee aja sih untuk layanan COD itu. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa bilang bahwa kirimin aja tuh bisa menghadirkan solusi end-to-end untuk seller yang saat ini benar mau mandiri, mau melepaskan diri dari marketplace. Karena kita tahu bahwa saat ini pun juga sudah banyak sekali beredar bahwa akun-akun seller mulai di-ban segala macam. Jadi tunggu apa lagi gitu kan. Untuk saat ini benar-benar kalau kita tidak melangkah maju depan, kita akan stuck dan saat ini akan merugikan kita sendiri nih terhadap bisnis kita. Jadi jangan sampai terlambat karena dengan kirimin aja ataupun Spotify bisa benar-benar menghadirkan solusi yang tepat untuk kebutuhan dari step seller yang benar-benar ingin migrasi dari marketplace itu sendiri, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dipersilahkan ya. Thank you banget nih Mas Armi atas pemaparannya yang sangat daging banget nih ya. Mungkin buat teman-teman yang udah mau tanya bisa di kolom komentar atau di kolom chat atau misalnya mau raise hand juga boleh banget. Kan ya teman-teman kita udah mulai buka nih sesi Q&A-nya. Oh, ini udah ada muncul satu pertanyaan dari Mas Muhammad DR.
Dari bisnis-bisnis yang pernah dibantu, kesalahan apa yang paling sering muncul di pengelolaan produk di website atau di proses pengiriman? Mungkin dari Mas Armi atau Mas Aldi bisa bantu menjawabnya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau biasanya yang banyak kita handle, ya apa kesalahan yang paling sering muncul itu sebetulnya kebanyakan ya, ini kebanyakan cara cara para owner membaca data gitu. Ini banyak yang mungkin masih miss gitu ya, cara membaca data dari data yang ada di websitenya itu. Entah cara membaca data penjualannya, atau misalnya data dari segmentasi customer-nya, cenderung seperti itu. Yang pada akhirnya decision yang diambil ketika membuat campaign gitu atau promosi itu tuh hasilnya kurang optimal gitu. Karena uh, ini memang bukan hal yang instan gitu ya, bukan hal yang bisa cepat untuk dapat membaca data dan langsung bisa meningkatkan sales. Tapi itu tuh akan terbentuk dengan kebiasaan dan pola-pola yang sebetulnya bisa kita cari tahu. Nah, ketika kita udah bisa membaca data, misalnya cara baca data customer-nya, behavior customer-nya seperti apa, nah itu kita bisa menyusun strategi marketingnya itu, strategi promosinya, campaign-nya itu bisa lebih oke lagi. Dan itu pun nanti bisa diterjemahkan juga ke dalam bahasa visual di dalam website-nya gitu. Nah, itu masih beberapa hal yang masih sering terjadi gitu ya di di brand-brand yang pernah kita handle kayak gitu. Apalagi mungkin um, karena yang beberapa kita kan ada juga yang dia dari marketplace gitu ya, karena di marketplace sendiri nggak dapat data yang utuhnya, jadi strateginya pun berbeda gitu. Yang mana biasanya strategi untuk untuk di sosial media dicoba diimplementasikan untuk di website itu tuh hal-hal yang uh, sebenarnya agak berbeda gitu treatmentnya. Mungkin dari Mas Armi ya ada yang mau ditambahkan. Oke, ya. Kalau dari aku sih mungkin dari sekian banyak kita nge-handling para member kita dikirimin aja, apalagi kalau kita ngomongin soal transisi ya dari marketplace kemudian dengan platform mereka sendiri, entah itu menggunakan Shopify ataupun menggunakan chatbot kita. Jadi pada dasarnya itu memang pertama adalah mereka salah dalam menentukan naming produk dan juga bagaimana itu akan ditampilkan di market. Kita sebut market itu katakanlah pada saat itu di crawling oleh search engine ya, misalkan itu Google segala macam seperti itu. Gimana supaya produk itu tuh bisa hadir tepat ada di rank pertama. Nah, itu sebenarnya yang sering dialami oleh beberapa seller karena kesalahan dalam penentuan nama produk seperti itu. Jadi yang menyebabkan adalah ketika misalkan para calon buyer itu menggunakan satu keyword tertentu, misalkan contoh membeli scarf ya, scarf muslimah. Jadi di sini itu yang keluar akhirnya bukan produk mereka. Padahal sebenarnya bisa kita bilang secara produknya benar-benar produk yang mereka jual ini winning gitu seperti itu. Namun karena ada kendala dengan naming tadi sehingga yang terjadi adalah nama itu tidak terindeks di dalam search engine yang ada seperti itu sih. Itu yang sering banget kita temuin seperti itu. Kemudian ada juga kesalahan-kesalahan ketika pada saat mereka migrasi secara mandiri, itu beberapa kali ada kesalahan terkait masalah dengan penentuan harga. Jadi di sini karena mungkin mereka terbiasa dengan behavior yang ada di marketplace, sehingga ketika pindah platform itu mereka sedikit culture shock sih, bisa kita bilang bahwa jadi agak kagok gitu. Gimana sih cara manage-nya, gimana sih cara nulis harga. Kadang-kadang harga modalnya itu bisa ditulis di harga publishnya seperti itu. Jadi itu suka terbalik-balik sih. Kemudian kalau misalkan di dalam pengiriman seperti apa? Biasanya sebenarnya kita sebagai seller pun juga harus memahami ya bahwa di beberapa daerah itu pengiriman itu benar-benar
tidak seluruh ekspedisi itu menjangkau dengan maksimal. Seperti ini, kadang-kadang banget nih buat teman-teman dari para seller untuk sering banget ngebaca knowledge ya dari Kirimin Aja ataupun dari tempat lain gitu, katakanlah di Google ya ataupun dimanapun, harus benar-benar tahu bahwa kondisi misalkan di satu daerah ini apakah si ekspedisi A ini dia tuh performanya betul tidak seperti itu. Nah, mungkin itu di marketplace kalian nggak bisa temukan tuh seperti itu. Tapi kalau dikirimin aja, kita tuh bisa provide informasi tersebut. Jadi kalian pun bahkan bisa tahu dari calon buyer yang kalian lihat itu apakah paket yang kalian kirim itu berpotensi untuk return atau tidak. Nah, di sini pun kalian udah bisa dapat datanya di awal, bahkan sebelum kalian mengirimkan barang tersebut. Jadi bisa kita bilang seluruh kekhawatiran-kekhawatiran itu semua sudah bisa diminimalisir oleh Kirimin Aja sih, seperti itu sih. Oke, thank you banget nih buat Mas Aldi dan Mas Armi atas jawabannya. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya lagi boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, ini ada dari Mbak Hesti. Tadi raise hand ya? Ya, aku mau tanya, Mas. Ada indikator tertentu nggak sih yang nunjukin kalau kita tuh udah bisa beralih dari marketplace ke website? Sama kapan checkout link itu udah nggak cukup, terus kita perlu pindah ke Shopify atau web custom? Terima kasih. Siapa dulu nih? Mas Rami dulu, silakan Mas. Ya, dari Mas Ali dulu, sebentar, saya agak koneksinya juga agak buruk tadi. Oke, sebetulnya kalau dari sisi indikator tadi ya yang aku sempat bilang, kalau kita sih sebetulnya bukan memindahkan customer-nya dari marketplace ke website, tapi memang website itu jadi channel tersendiri gitu, diversifikasi channel tersendiri. Gitu karena tadi marketplace itu dia udah punya segmennya gitu. Orang yang menggunakan marketplace itu kita pasti udah tahu lah kayak gimana gitu kan karakternya. Nah, termasuk kita juga tahu si market kita gitu. Kita udah di marketplace itu udah terbentuk nih marketnya gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita buka channel baru untuk misahin atau untuk buat diversifikasi customer-nya gitu. Nah, indikatornya sendiri karena mungkin kalau sekarang indikatornya udah cukup kelihatan ya, cukup jelas gitu kapan apakah kita udah perlu pindah marketplace punya website atau belum. Yaitu dengan ya kita makin boncos. Kalau kita makin boncos berarti itu ada yang salah dan mau nggak mau kita udah harus ambil tindakan kan. Tindakannya itu ya bisa dengan cara membuat website atau misalnya pakai checkout link dari Kirimin Aja atau misalnya channel cara jualan yang lain kayak gitu sih. Mungkin boleh dari Mas Arni. Oke. Paling aku tambahin sedikit. Memang betul yang menjadi indikator saat ini kapan kita harus bergegas untuk migrasi dari marketplace ke platform custom sendiri ataupun menggunakan Shopify ataupun menggunakan checkout link. Sebenarnya memang menjadi faktor utama itu adalah karena OPEX-nya yang membengkak sih seperti itu. Jadi itu sebenarnya udah menjadi alarm terbesar sih untuk saat ini. Kita harus benar-benar bisa mandiri untuk bisa membangun channel kita sendiri, kemudian kita bisa lebih maksimal lagi untuk menjangkau market kita seperti itu. Jadi mungkin kalau marketnya terbatas di situ aja ya, karena terlalu banyak kompetitor juga sesama produk, kemudian brand juga segala macam. Tapi kalau dengan platform sendiri, kita bisa lebih maksimal nih untuk nge-customize apapun sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita jadi nggak perlu khawatir banget terhadap pertama biaya karena semua itu bisa kita setup seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang khawatir soal masalah advertisingnya gimana gitu kan, iklannya harus seperti apa. Nah sebenarnya teman-teman bisa mengikuti juga ya guidance saat ini sudah beredar, tapi di Kirimin Aja juga sebenarnya bisa menyiapkan sedikit lah formulasi untuk bisa ngebantu teman-teman supaya itu bisa lebih maksimal sih seperti itu. Kemudian dengan checkout link juga sebenarnya
yang paling benar itu adalah bahwa saat ini teman-teman mungkin secara tidak sadar bahwa apakah pelanggan itu bisa dikelola oleh kita seutuhnya? Jawabannya tidak gitu, karena sebenarnya kalian itu berbagi data dengan marketplace. Jadi marketplace itu mereka itu pun bahkan bisa memberikan campaign-campaign tertentu kepada pelanggan kalian gitu. Jadi produk manapun yang dirasa similar atau sama itu bisa langsung direkomendasi ke member itu, dan bisa jadi itu bahkan bisa merugikan kalian, seperti itu sih. Jadi kalau dengan platform sendiri, apapun itu platformnya, kalian benar-benar bisa menjaga keep dengan benar bahwa pelanggan ini tidak bisa direbut oleh siapapun, semua kalian yang kelola. Kapan kalian harus memberikan campaign kepada mereka, kapan kalian harus memfollow up produk yang sudah dijual sebelumnya, itu semua diatur oleh kalian sendiri, seperti itu sih. Jadi benar-benar semua itu ada di tangan kalian. Jadi kalian benar-benar bahasanya tidak akan bisa diatur oleh platform manapun sih, selain kalian sendiri yang menentukan, seperti itu. Oke. Dari Mbak Esti udah terjawab belum atau mau masih ada follow up question? Thank you, sudah. Oke, siap. Kira-kira ada lagi mungkin yang mau tanya-tanya? Oke, ini dari Mas Brian ada raise hand, mungkin boleh langsung aja, silahkan Mas Brian. Oke. Mungkin aku mau tanya, kalau tadi kan perbandingan antara admin di marketplace dengan admin ketika kita bikin platform sendiri atau pakai website sendiri ya. Lalu yang kedua kan, kalau dari situ kan pasti akan sangat-sangat berbeda. Tapi kalau dari segi dari biaya akuisisi pengguna, antara dari marketplace dengan kita punya platform sendiri, apakah sebesar apa perubahannya atau sebesar apa gap perbandingannya dengan kita saat ini di marketplace gitu? Karena kan kalau kita saat ini di marketplace dalam tanda kutip kita bisa join campaign mereka dan lain sebagainya. Sebenarnya kita kena biaya admin dalam tanda kutip ya sama dengan kita bayar itu kan, traffic itu. Ketika kita punya platform sendiri, kita punya website sendiri, kita tidak melakukan activity marketing, kita tidak melakukan activity ads. Pertanyaannya apakah akan ada pengunjung masuk? Apakah akan ada pembeli yang closing dan lain sebagainya? Itu sih. Terus yang kedua, aku juga mau tanya berdasarkan pengalaman conversion rate ketika di website dengan di marketplace itu perbedaannya atau ada angka perbedaannya seberapa besar? Itu aja sih, itu paling. Terima kasih. Oke, mungkin aku dulu ya tentang apa tadi apakah biaya akuisisi ya, akuisisi customer. Sebetulnya untuk akuisisi customer itu tuh kalau misalnya memang perlu pakai ads itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Jadi dengan kita punya website sendiri sebetulnya ada satu kolom yang bisa kita gunakan untuk menekan biaya ads-nya tadi itu gitu, yaitu dengan membangun organic channel-nya gitu. Dalam artian kalau di website itu SEO-nya kita ngebangun SEO credibility. Ketika kita mengoptimasi dari sisi SEO-nya itu dari sisi organic channel-nya, nah itu orang akan tahu akan bisa mencari brand kita, produk kita dengan sendirinya gitu, tanpa harus memanfaatkan iklan lagi gitu, sehingga biaya ads itu bisa bisa diturunkan lebih rendah gitu. Itu mungkin salah satunya. Dan dari sisi conversion sendiri, karena di website ini kita bisa bikin rule kita sendiri, ibaratnya rumah kita sendiri, aturannya bisa kita rancang sendiri dari customer kita gitu, klien kita yang punya marketplace juga, cenderung websitenya itu conversionnya lebih bagus gitu. Karena again untuk promo, diskon dan lain sebagainya itu bisa kita mainkan sendiri di website gitu dibanding dengan yang marketplace-nya itu sendiri. Itu sih. Mungkin itu dari aku. Oke. Ya, sebenarnya yang sudah dijawab sama Mas Ali itu sudah tepat, dan sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya bahwa sebenarnya
kita sebagai seller yang memang sudah terbiasa di marketplace itu benar-benar punya banyak kekhawatiran ya. Salah satunya masalah cost. Apakah kemudian ketika kita pindah dengan website sendiri ataupun platform lainnya yang di luar marketplace, apakah itu bisa mendatangkan audiens juga setara dengan yang ada di marketplace? Jawabannya itu memang benar-benar itu bisa ditentukan oleh kalian secara maksimal. Jadi tergantung kalian mau memaksimalkan atau kalian mau benar-benar stay slow aja kayak gitu. Nah, sebenarnya kiat-kiatnya tuh banyak ya untuk bisa mendatangkan audiens itu secara maksimal. Pertama itu kalian harus paham terkait dengan trending keyword ya. Jadi itu pun juga sangat efektif banget buat produk-produk yang memang kalian jual. Sehingga apa? Itu tuh bisa terindexing di search engine. Pada kuncinya itu sebenarnya di search engine. Even itu marketplace, kuncinya tetap ada di search engine. Seperti itu. Jadi dengan ketepatan keyword yang tadi kalian gunakan pada saat manage produk, itu tuh bisa mendatangkan bahkan even itu nol biaya gitu. Jadi bisa kita sebut sebagai organic audience. Jadi justru kalian bisa potensi banget untuk bisa mendapatkan audience lain di luar yang kalian biasa gunakan di iklan ataupun campaign yang ada di marketplace, dan itu bisa lebih luas seperti itu. Kemudian kalau kita bertanya soal masalah konversi, sebenarnya dari pengalaman kami dikirimin aja itu bahkan beberapa brand besar ya yang sebelumnya berada di marketplace, kita sebut aja Shopee ataupun Tokopedia ataupun TikTok, saat ini tuh mereka sudah benar-benar mengkonversikan 60% lebih transaksi mereka ke direct platform mereka sendiri. Jadi sudah di luar marketplace. Kenapa? Alasannya tentu pertama, yaitu masalah cost yang memang dihadapin sama mereka sudah terlalu besar. Karena kalau kita bilang semakin banyak penjualan, apakah itu semakin baik? Belum tentu. Karena di marketplace terlalu banyak cost-cost yang harus kalian keluarkan hanya untuk sekedar mendapatkan orderan sebanyak itu. Seperti itu sih. Mungkin kalau dari aku tambahnya seperti itu ya Mas Brian. Oke, terima kasih. Dari Mas Brian ada follow up question kah atau sudah cukup? Mungkin kalau tadi kan lebih banyak dari sisi SEO dan lain sebagainya, itu kan juga butuh waktu ya. Maksudnya untuk awal banget yang dari kita mau misalnya migrasi dari marketplace mau langsung pakai platform, itu berarti kan solusinya seperti apa, terus kita harus mempertimbangkan juga kan otomatis kita harus geser budget marketing kan. Kita juga harus tahu di platform yang baru cost-nya berapa. Itu aku lebih sebenarnya tadi aku lebih pengennya ke arah di situ. Jadi misalnya kita sudah sekarang di Shopee, kita mau geser misalnya 20% atau 30% omset itu ke platform baru. Oke, kita harus nyiapin berapa nih? Modal platform, modal let's say biaya untuk iklan, let's say ada biaya apa lagi? Misalnya ada COD, ada ongkos kirim kan pasti kan karena bayar terbiasa dengan gratis ongkir dari sisi marketplace, apakah kita juga perlu mengaktifkan gratis ongkirnya? Berarti kita juga akan menanggung biaya itu juga kan? Nah, hal-hal kayak gitu sih. Bisa dikasih gambaran nggak lebih detailnya? Terima kasih. Oke, kalau dari aku ya, sebetulnya untuk salah satu strategi untuk bukan memindahkan ya tadi menggait dari marketplace ke website itu mungkin ini cara yang udah sering dilakukan juga beberapa brand adalah dengan memberikan ketika mengirim barang dari marketplace itu memberikan voucher code yang itu tuh bisa diklaim di platformnya mereka atau di websitenya mereka. Nah, dari situ ketika customer udah masuk nih, udah menggunakan si voucher code itu di websitenya mereka, otomatis kan data customer setidaknya muncul di situ. Nah, dari situ kita bisa follow up dengan direct ke customer tersebut sebetulnya. Entah pakai WhatsApp blast atau misalnya dengan email marketing dan sebagainya yang mengarahkan mereka untuk bertransaksi lagi di website kayak gitu. Nah, terus untuk range biayanya sendiri untuk perpindahan platform gitu ya, kalau misalnya mau nambah channel website, nah itu aku pernah sebetulnya ini kan jadi salah satu strategi marketing gitu. Kita pernah ada diskusi dengan salah satu digital marketing di Indo gitu ya yang membahas tentang alokasi budget marketingnya gitu untuk kalau misalnya ada perpindahan itu. At least sekitar 30-45% di awal itu mungkin dibutuhkan gitu dari total anggaran yang kita punya gitu untuk dari sisi marketingnya sendiri. Nah itu di luar biaya nanti dari sisi platformnya gitu.
Kalau di sisi platform mungkin akan tergantung juga platform yang dipakai apa. Kalau Shopify misalnya itu kan dia ya ada struktur biaya subscription-nya sendiri gitu. Itu sih kurang lebih Mas Brian. Apakah atau mungkin dari Mas Armi ada yang mau tambahkan? Oke. Nah, sebenarnya sih kalau dari saya kurang lebih sama ya. Cuman paling tambahan sedikit. Jadi pada dasarnya sih sebenarnya sekarang ini tuh sudah banyak banget ya platform-platform yang memang siap untuk apa namanya menghandle seluruh kebutuhan para seller dari marketplace yang berpindah ke platform sendiri ataupun ke kirimin aja khususnya untuk yang checkout link kayak gitu. Jadi satu hal yang mungkin perlu kita highlight bahwa seluruh kebutuhan apa namanya SEO itu sebenarnya sudah di-handling full oleh platform seperti kami sih pada dasarnya seperti itu. Jadi bisa saya bilang bahwa di sini sebenarnya itu pun sudah menjadi salah satu tambahan solusi kepada teman-teman seller yang mungkin berpikir bahwa kalau misalkan kita harus nge-manage produk itu sendiri, kemudian kita harus maintain secara digital marketingnya, terutama untuk SEO, pasti kan akan ada cost lagi itu yang keluar. Nah sebenarnya dengan platform-platform dari agregator ini, kita tuh sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi teman-teman cuma hanya fokus pada managing produknya saja, stoknya, dan bagaimana itu ditampilkan dari sisi end user. Sehingga perhitungan cost-nya harusnya bisa lebih berkurang gitu kan. Karena secara kebutuhan digital marketingnya, itu sudah diakomodir sama platform-platform agregator seperti Kirimin Aja, seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya lihat ya dari beberapa member kami yang tadinya di marketplace kemudian di apa namanya berpindah ke platform seperti kami, itu biasanya itu memang mereka punya strategi masing-masing sih Mas. Jadi pada dasarnya sih mereka mungkin tidak langsung dominan untuk pindah dari marketplace pindah ke platform mereka sendiri. Biasanya mereka punya strategi-strategi tertentu. Kadang-kadang mereka suka memberikan promo-promo ataupun campaign tertentu kepada member mereka yang sebelumnya di marketplace untuk supaya pindah ke platform mereka sendiri, yaitu perhitungannya mungkin dari segi OPEX yang mereka keluarkan di sana, kemudian mereka nge-konversi itu dikemasin menjadi sebuah campaign yang sebenarnya itu bisa menarik pembeli yang tadi sebelumnya di marketplace ke platform mereka langsung, seperti itu sih. Jadi itu biasa strategi-strategi yang dasar yang memang sering digunakan sama seller-seller kami sih yang berpindah dari marketplace kepada plugin seperti Shopify ataupun di Kirimin Aja sih, seperti itu Mas Brian. Oke, terima kasih untuk informasinya. Oke, dari Mas Brian sudah cukup berarti ya untuk pertanyaannya. Sudah cukup, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Kak Nadira Zelika. Nama aku Nadira. Aku mau tanya, mungkin banyak seller yang takut kalau customer itu nggak mau pindah dari marketplace ke website. Kira-kira strategi apa yang paling efektif supaya customer mau check out langsung di website tanpa merasa terpaksa gitu atau dipaksa? Mungkin boleh dari Mas Aldi dulu. Oke, siap. Nah ini mungkin balik lagi ke tadi ya, apa namanya? Kalau dalam pandanganku kita nggak bisa mindahin seluruh customer yang ada di marketplace-nya justru, karena memang segmentasinya udah terbuat gitu. Kalau misalnya memang ada customer yang willing untuk transaksi di website, oh berarti itu memang real customer kita gitu. Gitu. Karena kalau misalnya udah kayak apa ya, fanatik gitu ya dengan si brand itu, apapun yang dilakukan oleh brand itu dia pasti akan ngikutin kok. Jadi kalau misalnya ditanya strategi yang paling efektif, itu balik lagi strategi kita untuk berkomunikasi dengan customer kita seperti apa yang kita offer, value apa yang kita berikan, yang kita offer ke customer-nya gitu. Oke. Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya kalau dari POV seller ya. Jadi memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, biasanya setiap seller itu punya strategi masing-masing. Cuman yang paling saya sering ketemu itu adalah
mereka tuh biasanya mengemas biaya OPEX yang sebelumnya ada di marketplace itu menjadi sebuah campaign yang digunakan di platform mereka itu sendiri. Dan itu menurut saya ketika melihat data transaksi mereka itu justru lebih efektif seperti itu. Jadi satu, tidak ada biaya tambahan lagi yang harus mereka keluarkan karena sebenarnya sama antara yang ada di marketplace dan yang ada di platform mereka sendiri itu kalau kita gambarkan secara angka itu sama seperti itu. Jadi hanya mereka berusaha untuk memindahkan daripada itu dikonsum sama marketplace, ini kita pakai untuk nge-campaign kita sendiri gitu. Jadi audiensnya digerakin langsung seperti itu. Dan itu biasanya parsial dan memang sesuai yang tadi Mas Aldi bilang bahwa kita memang nggak bisa membawa 100% seluruh audiens yang sudah terbentuk di marketplace, biasanya itu bertahap. Tapi lama-lama sih konsumen pun juga mulai sadar sih sebenarnya kalau kita perhatikan ya, bahwa belanja di marketplace itu mungkin ada beberapa kesulitan-kesulitan lainnya yang memang mereka alamin seperti itu. Salah satunya apalagi kalau misalkan barang itu telat sampai di tujuan atau seperti itu. Kalau dengan contoh kita ngambil dengan seller yang sudah bekerja sama dengan Kirimin Aja, semua kendala seperti itu di-handle oleh Kirimin Aja. Jadi apapun kendalanya, bahkan sebelum seller itu komplain, biasanya Kirimin Aja sudah langsung minder ke ekspedisi bahwa kok paket ini berpotensi telat ya, kenapa gitu. Alasannya apa? Oh ternyata misalkan ada bencana alam segala macam. Itu pun sudah terinformasi dengan detail gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi nilai plus lah. Artinya bahwa kita tuh benar-benar menjaga semua order ini mulai dari dia datang sampai dengan dia sampai di tujuan itu benar-benar dijaga dengan aman sih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aldi dan Mas Armi untuk jawabannya. Dari Kadira, apa sudah terjawab atau masih ada follow-up question? Oke, sudah cukup. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand atau langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Aku mungkin izin tutup untuk sesi Q&A-nya kali ya. Karena kita juga sudah nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Ya gitu. Sebenarnya terima kasih lagi nih kepada Mas Aldi Ginanjar dan Mas Armi juga, Muhammad Armi, sudah memberikan pemaparan pada webinar kali ini. Terus mungkin sebelum kita tutup acaranya, kita mau coba foto bareng dari teman-teman yang lain, mungkin boleh dibantu on cam dulu. Oke, udah pada on cam semua nih. Tim dokumnya udah siap belum nih buat fotoin kita semua? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi fotonya sudah selesai. Mungkin aku izin akhiri juga untuk webinar kali ini. Terima kasih lagi nih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga sesi ini bermanfaat dan bisa membantu bisnis teman-teman supaya bisa lebih berkembang dengan maksimal. Oke, sebagai penutup mungkin aku punya sedikit pantun nih. Naik kereta menuju kota, pulangnya membawa cerita. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Saya Desi pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Semua. Thank you.